Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Nudai semuanya. Kita ada di dalam acara Nudai Talks. Nah, kali ini kita akan kedatangan apa ya? Bintang tamu. Bintang tamu. Iya, ini udah lama banget ngajar di sini, tapi kita akan berpisah dengan dia tuh sampai batuk tuh. Ini ada Putri. Tuh batuk. Orang mah dadah gitu malah disambut pakai batuk sama dia. Gimana Putri kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kok udah sedih aja sih suaranya? Enggak, emang lagi kan aku udah bilang aku lagi batuk. Oh lagi batuk. Kan jadi gini Sobat Nude, ini Putri ini adalah salah satu dari berapa guru Putri yang dari awal di sini tuh di generasi awal itu ada Pak Heru, Bu Fitno, Bu Fitnov, Bu Yuni. Bu Yuni sama Ibu termasuk juga ya. Nah, nih berarti Sobat Nude sejak SMP Islam Nurul Hidayah berdiri ini Putri udah ada di sini. Jadi dia ini adalah orang yang melakukan peletakan batu pertama dan genteng terakhir. Oh bukan ya? Bukan ya? Kuli dong. Oh kuli ya itu ya. Jadi gini, Putri awalnya begitu awal nih masuk sini ini dapat lamaran emang ngelamar sendiri kerja atau kejeblos di sini? Ada yang mengajak ya. Ada yang ngajak? Bahasanya ngajak Oh, iya. bergabung. Itu dosen saya, dosen favorit saya. Waduh. Siapa tuh? Boleh kasih clue nggak? Iya, Bapak Logo. Oh iya. Kalau gue nih anaknya keluar. Ya, udah tahu, udah tahu beliau. Terus. Jadi sebenarnya saya mungkin orang berpikir saya ditarik sama Pak Logo atau diajak bergabung karena prestasi, gitu kan. Karena prestasi mungkin orang berpikir mungkin Putri orangnya pintar atau apa. Sebenarnya enggak, justru enggak. Oh gitu. Justru Pak Paulo tuh mungkin ingat saya karena saya yang pertama suka protes apa aja, Tes apa? apa aja ketika pembelajaran. Kedua, protes nilai. Pokoknya saya nggak mau nilai saya B, saya maunya A. Oh gitu. Oh, bawa martabak makanya. Yang ketiga itu saya termasuk mahasiswa yang suka tolak. Oh, seperti itu. Jadi mungkin ya benar kata orang ya, kalau guru itu ingatnya ter dan ter. Ter yang kalau nggak yang paling baik lah yang paling badung gitu kan. Terus selama ngajar di sini, begitu udah masuk ngajar di sini, itu lulus kuliah langsung ngajar di sini. Saya belum lulus. Oh belum lulus langsung masuk. Lulus, Widih, iya. mantap Sobat Muda ya. Kalau belum lulus kuliah masih udah bisa kerja gitu kan. Gue juga. Sama. Ya, terus jadi setelah itu masuk ke sini sebelumnya udah pernah ngajar kah atau pernah ngajar SMP juga atau PAUD. Oh PAUD. Nah, gimana tuh? Gini, kan sebelumnya Putri ini kan ngajar PAUD. Nah, Anaknya masih kecil-kecil kan? Nih, anak SMP udah pada berani ngelawan semua. Gimana? Apa bedanya? saya sih menikmati semua gitu, karena kalau anak TK itu sabar dalam artian kalau saya bentak nangis. Oke. Kalau anak SMP saya bentak dia nantang. Nah, dari situ sih saya belajar ternyata menghadapi anak-anak itu lebih gampang ngadepin anak SMP sih kalau saya. Oh, malah lebih gampang ngadepin anak SMP Iya, ketimbang anak PAUD. PAUD. Padahal kan mereka gitu ya. Maksudnya gini, ketika anak dikasih tahu, ketika mereka lebih kooperatif kan enak gitu ya. Nah, anak-anak yang PAUD kan menurut gue gitu ya, menurut saya Bu gitu. Itu kayak lebih yang apa ya? Kasih tahu ini ya gitu kan ya. Tapi malah SMP ya. Karena SMP. Saya sebenarnya di sini awalnya itu ditawarinya di TK bawah. Karena beliau tahu saya ngajar PAUD, resign karena ada PPL, lalu saya itu tuh free tuh ngajar. Terus ditanya sama Bapak Logo, kamu mau nggak ngajar TK? Terus saya jawab, nggak Pak, capek saya gitu. Kok capek? Bukannya enak ya nyanyi-nyanyi gitu? Iya sih nyanyi-nyanyinya mah enak, cuman capeknya dalam artian gini, kita tuh mau marah tapi nggak bisa gitu. Kalau ke anak PAUD. Benar juga sih. Bahasanya gimana ya?
kita mau marah, ini anak orang loh. Mau negesin lah ya maksudnya biar walaupun tegas. sebenarnya murid di PAUD itu alhamdulillah semuanya udah Putri kalau nakal dijewer aja, udah Putri anaknya dicubit aja. Ya masa iya gitu aku nyubit anak usia 4-5 tahun, saya lebih baik nyubit anak SMP. Itu anak SMP banyak saya cubitin. Karena kalau mereka udah kenal, mungkin udah ini kali ya, udah kenal yang namanya negosiasi, udah kenal yang namanya ngobrol lah gitu. Iya, kalau anak PAUD tuh susah, apalagi lagi berantem. Itu saya ingat banget. Anak PAUD saya masuk sini. Ada. Oh ada. Ada. Oh idi. Ada Wihardi, ada Raja. Itu alumni ke berapa ya? Itu dari TK ketemu, terus masih kenal nggak? Masih ingat nggak begitu deh ini? Masih. Waktu dia masuk ke kelas, awalnya Wihardi kelas berapa ya? 7... 72 deh kalau nggak salah. 3 ya? 73, yang oleh kelasnya Bumi. Dia langsung lihat saya, Putri masih ingat saya nggak? Gitu. Makanya saya perhatiin, oh Wihardi ya? Iya Bu, aku Wihardi gitu. Saya langsung berasa, saya udah tua ya? Itu anak dari beberapa tahun tiba-tiba jadi murid. Ayu, Raja, Wihardi, Sandi, itu anak juga ya PAUD saya. Oh. Dan apa namanya ya? Apa sih ketika dulu ngajarin mereka dan sekarang ngelihat mereka udah SMP masuk ketemu lagi gitu. Dan ngelihat mereka udah jadi apa ya namanya? Oh, mereka nih ternyata ada yang secara pembelajaran ada yang cepat nangkap, ada yang enggak, gimana perasaan? Iya, aku jadi lebih tahu aja ngadepin dia. Oke. Jadi kayak Ayu nih waktu aduh nggak enak ya nggak apa-apa waktu TK yuk lo dibuka tuh waktu TK lu ngapain. Jadi waktu TK itu Ayu anaknya kan sama diam. Dia itu masuk TK itu persiapan kelas B dan kebetulan saya wali kelasnya juga. Itu dia bener-bener yang namanya nulis itu susah, masih susah sekali, kaku gitu tangannya, tapi dia apa ya? Terus nyoba. Rajin. Oh rajin. Rajin. Jadi sama di SMP juga kebawa. Gitu. Dia nggak terlalu pintar tapi rajin. Seperti itu. Makanya setelah masuk sini ya jadi ya lebih gampang aja. Kita lebih tahu oh ini anak karakternya seperti ini. Nah kalau Raja itu juga kebetulan saya yang megang, di PAUD juga saya pegang. Suka apa namanya buang air besar di celana enggak? Oh, enggak. Kalau Raja itu ya sama lebih ke diem, cuman maluan. Dan gini, ketika misalnya Putri ngelihat perkembangan mereka dan udah jadi ya ini ya yang balik lagi tadi gitu kan udah SMA sekarang ini ngerasa ada momen bangganya nggak? Iya. Wah nih doi ini gue tahu. Pasti semua anak PAUD yang saya temuin di sini itu saya merasa wah kayaknya saya dikasih kesempatan lagi nih buat bareng mereka lagi ketemu lagi di SMP ini. Dan apa berarti berapa tahun ya dari tahun 2014 sekarang 2022 8 tahun ya berarti ya 8 tahun ngajar di sini. Selama 8 tahun itu ada nggak momen atau apa ya peristiwa-peristiwa lah yang aduh entah memalukan, entah itu ngeselin, entah apa gitu ke murid-murid gitu, ada nggak? Banyak sih ya. Banyak. Ada nggak yang satu yang paling banget gitu yang Putri sampai ada apa tuh? Setiap angkatan itu ada. Saya sih angkatan pertama itu Denny ya. Dia itu waktu itu kan saya masih belajar jadi pembina OSIS. Jadi dia jadi ketua OSIS. Ya mungkin namanya anak baru SD terus tiba-tiba di SMP dia jadi ketua OSIS kan. Iya, kayaknya. Gak tahu lah gimana. Nah, sayanya juga kan baru. Waktu itu tapi pas dia jadi mimpin OSIS udah lulus kuliah. Belum lulus kuliah waktu itu ya. Iya, oke. Iya, jadi aku kayak sama-sama darah muda gimana sih? Iya, masih berapi-api ya. Saya kesel banget gitu. Saya omelin dia. Kamu tuh jadi ketua OSIS nggak bisa ngasih contoh yang baik. Di situ saya nggak pernah berpikir
ini anak baru dari SD tiba-tiba Oh, jadi oke. ketua OSIS yang harus memimpin. Saya tuh ngehnya baru yang mungkin beberapa tahun belakang, iya ya saya nuntut Denny Ada transisinya ya. gitu kan. Kalau sekarang bukan lebih paham ya, maksudnya saya berusaha untuk kalau anak baru ini mah kita ngadepinya beda lah sama anak Sama yang udah anak yang, oke, kelas iya. 3, kelas Ah. 2, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu perlakuannya tuh udah beda. Seperti itu. Kalau yang kelas 7 nih baru masuk, ketika mereka masa transisi harus, maksudnya lebih gimana kalau Putri waktu itu? Disayang sih. Oh, lebih di Ini ya kelas 7 yang saya udah ngerti lah gitu. Kalau dulu saya kayak mungkin galak Iya. gitu kan. Enggak, emang galak. Enggak lah. Oh enggak ya, enggak ya. Ini ada anak-anak teens issue, dia galak nggak? Putri galak nggak? Dikit guys. Oh iya, dikit. Terus. Ya gimana ya, ngadepinnya itu pasti berbeda gitu. Karena kalau yang waktu zamannya Denny mungkin masih sama-sama belajar, saya juga. Jadi kayak ya kalau jadi ketua OSIS itu yang bener, yang baik, dan pokoknya perfect gitu kan. Tanpa saya berpikir, oh ini anak tuh baru dari SD terus jadi ketua OSIS yang harus, dan sayanya juga baru ngerasain Bener-bener ngajar di umur yang memang lebih besar lagi ya daripada waktu jadi itu. saya Tapi belum- sorry Bu, dipotong. Tapi pas kuliah dulu nggak coba terjun ke sekolah gitu-gitu? Oh gitu, oke. Jadi apa namanya, soalnya kan gini ya, karena memang treatmentnya mungkin beda-beda kayak. maksudnya PPL gitu ya. PPL. Aku PPL-nya justru SMA. Oh, PPL malah SMA? SMA kelas 10 ya, kalau baru ya 9 Oh, 10 ya. 10 ya. kelas 10. Ya kalau waktu dari SMP ke SMA itu saya PPL di SMA Negeri Jombang. SMA Negeri berapa ya? Jombang Ciputat. Jombang Ciputat, SMA Negeri 10 Tangsel kali itu. Mungkin ya situ Mungkin, ya. Dan di situ apa namanya, begitu ke sana ngajar kan langsung kan, dan lingkungannya maksudnya kan ketika anak SMP nggak jauh beda atau gimana? Beda sih. Ketika SMA lebih apa, SMP lebih? Kalau SMA dulu waktu saya PPL tuh mereka lebih, yang cewek-cewek tuh lebih apa ya? Lagi belajar, Bu, saya ngaca dulu ya Bu gitu. Apalagi kan dia Apa tahu saya ngaca? PPL, jadi kayak nggak oke. dianggap gitu kan. Bukan nggak dianggap, mungkin karena apa namanya ya, Dan- hawa kehadirannya belum jadi guru gitu Iya, ya. jadi kayak yang dan di situ saya belajar kalau ngajar itu jangan, kalau kita nggak tahu jangan kelihatan nggak tahu gitu. Sok pintar aja walaupun salah. Oh gitu. jadi ya saya itu pengalaman PPL seperti itu. Terus kata guru pamong saya juga, kalau ngajar jangan kelihatan nggak bisa aja pokoknya. Bisa Anggap terus. paling pintar di kelas gitu. Ya udah dong, kata guru Terus? pamong saya begitu, ya udah. Tapi kan namanya kita ngajar kan pasti ada persiapan ya. Jadi iya. saya belajar bener-bener yang saya berusaha gimana caranya. Kalau saya lagi nggak menguasai materi, saya mentokin ke medianya. Jadi Oke, kayak ya, video atau gambar, apapun. film seperti itu. Makanya ya di SMA kalau dibandingin sama SMP sih, kalau SMP kelas 7 tuh masih kayak Masih baru ya lah ya. kelas 6 masih, gitu kan. Kalau Kebetulan kelas- saya pernah ngajar SD juga, tapi di bimbel. Oh bimbel. Iya. Oh berarti udah lengkap ya, pernah ngajar PAUD, SD walaupun bimbel, Bimbel. SMP di sini lama, PPL-nya di SMA. Ya Lengkap juga. lumayan lah ya buat Ah, pengalaman. buat pengalaman. Itu kalau di CV panjang tuh, wow, bisa ngajar dari PAUD sampai SMA nih gitu kan. Tinggal disuruh ngajar di kampus doang. Amin. Tapi gini, ketika dulu di kampus milih jurusan PPKN itu karena kejeblos atau emang gue pengen jadi guru nih? Enggak, saya paling sebel guru PPKN. Oh gitu, kenapa? Bosenin Heeh. gitu. Bosenin, kenapa? Iya, kalau nggak Mat- nyatet, ngeringkas, ngerjain soal. Kan namanya saya dulu di kampung kan. Oh iya. Nah, iya, ketika iya. saya kesini sama kakak saya, kebetulan kakak saya itu istrinya guru kuliah PPKN, cuman dia di SD. Saya tuh dulunya pengennya ngambil jurusan hukum. Oh iya. Terus kata kakak saya, kamu apa ngambil hukum? Jadi pengacara, banyak dosa lu.
Oh gitu. harus banyak duit gini Iya, gitu, terus banyak musuhnya juga gitu. Ya terus saya ambil apa, ya udah PKN aja tuh di Unpam. Akhirnya ya Sampai sekarang Sampai akhirnya sekarang. ngajar lama dan tapi susah nggak ngajar PPKN? Kayaknya soalnya kan ya itu tadi ya udah dibilang nyatet, terus apa lagi? Nyatet, ngeringkas, ngerjain soal. Itu tergolong hal bukannya itu lebih mudah ya, maksudnya lebih mudah Ya kan saya untuk pernah jadi siswa ya. Ah. Jadi Nah, waktu jadi siswa dulu gimana? ya bete, makanya Bete? saya makanya ketika di kampus kan ada kayak diajarin model-model pembelajaran seperti itu, makanya saya pahami kalau nanti saya jadi guru, saya nggak mau bikin anak murid saya benci sama pelajaran PKN. Oh, oke. Tuh, jadi sebenarnya waktu ngajar PKN itu saya juga sambil ngajar IPS ya di sini. Oh, pertama, awal-awal. Oh, oke. Dan saya kan nggak ngerti sejarah ya. Heeh. Itu bisa ditanyakan tuh sama angkatan pertama. Saya kalau ngajar IPS, kalau udah kaitannya sama sejarah, saya ajak main game aja. Main game tentang sejarah? Iya, jadi kayak bikin soal, nanti temannya yang jawab. Itu mereka justru bisa belajar sendiri. Oh, malah justru lebih efektif Iya. pakai gitu ya metodenya. Makanya Oh. alumni pertama itu Tukang main game semua. Enggak, bukan. apa ya? Menurut saya anaknya apa ya, walaupun gurunya masih pada baru, saya nih baru gitu kan. Tapi mereka itu bisa ngikutin gitu. Saya juga alhamdulillah itu anak tuh saya bawa ngapain aja tuh bisa. Gitu. Tapi yang makin kesini Ada yang iya bisa, ada yang enggak. Tapi ada nggak bedanya anak-anak yang zaman angkatan pertama sama sekarang? Ibu benar-benar ada nggak gaya ngajarnya yang dirubah? Karena ya perubahan zaman sih. Banyak. Contohnya apa contohnya? Kalau di angkatan pertama itu saya tuh ngajarnya masih monoton. Monoton tuh ceramah. Iya. Oke. Jadi terus. apa ya? Pakai model-model pembelajaran lain pakai, cuman menurut saya tuh ya ilmu saya masih belum lah ya, masih pengalamannya belum juga namanya. maksudnya belum banyak Gitu. ngadepin. Tapi saya salut sama anak-anak pertama itu ada ujian apa ya, saya lupa itu PPKN hampir sempurna nilainya 99. Saya nggak ngajarinya tuh kayak, saya bilang ini anak kayaknya emang pinter dari lahir deh. Ada satu anak itu Zahra kalau nggak salah namanya. Saya tuh inget banget, saya ngoreksi, terus yang ngoreksi itu guru lain kan. Ini anak siapa ya, ini dari Nurul Hidayah, kok nilainya bagus banget gitu PPKN tapi ya. Bawa martabak kali. Dia kan ngerjain sendiri. Karena kengoreksinya. Dan lucunya tuh angkatan pertama saya ngajarnya itu K13 yang keluar KTSP. Oh. Jadi saya merasa gini, kayak saya nggak ngajarin mereka deh. Iya, tapi kok bisa ya? Nah, itu dia. Makanya Iya. Emang kadang-kadang murid suka nemu aja gitu hal-hal yang tiba gitu. Pas ditanya, Bu, sempet nanya nggak gitu kan ya? Kok bisa dapet segini gitu? ya dia juga, saya juga nggak tahu, Bu, saya mah berusaha aja sih. Yang ibu terangin ya saya inget-inget aja, yang ibu ajarin saya inget-inget. Dalam hati saya, kayak saya ngajarin ini juga kurang maksimal gitu. Memang dasar anaknya sih. Dan sampai pada akhirnya di detik ini, nih Sobat Nuday semuanya, dari mulai tadi dari kata Butri, dari mulai ngajar yang gak maksimal sampai sekarang punya banyak pengalamannya di sini. Pasti dong, kan namanya ngajar lama mah pasti punya pengalaman gitu kan ya. Dan pengalaman apa yang bikin Butri itu jadi kayak gue harus meningkat lagi deh gitu kan. Dari cara ngajar, kok gua? Kok gua? Iya kan kalau guru itu biasalah ada kayak apa MGMP kayak gitu. Terus ya teman-teman di sini juga kan mereka menurut saya lebih lebih kreatif lah gitu. Jadi kadang saya ngajarin gimana gitu. Oh kalau aku IPA kayak gini, biasa Bu Fitnop kan cerita gini. Kok Bu Maren begini nih, Bu Fitian begini, Bu Umi begini gitu kan. Terus ya saya
kalau PPKN bisa nggak ya begini ya gini gitu. Oh, cara dan model pembelajarannya. Jadi Oke, kadang oke. saya menyerap dari situ. Kita kan suka sharing gitu. Kalau matematika seperti ini nih gitu. Kalau saya kan lebih santai ya kalau PPKN. Saya memang Iya, lebih santai. Tapi jamnya paling banyak ya. enggak ah. Enggak ya? Enggak. Oh. Eh, kadang saya ngajar itu pengennya tuh mereka namanya seharian ya di sekolah. eh, Saya tanya dulu, kamu abis ibu pelajarannya apa? IPA. ya jadi di bawah lebih rileks ya, Ya, terus pembelajarannya sesuai dengan. saya ingat banget kelas 71, kelas 7 kemarin, masih 1 Maret. Udah saya belajarnya agak, karena saya nggak tahu dia mau ulangan kan, jadinya Belajarnya saya digeber lah ya, tapi ya materi. gebernya saya sih menurut saya nggak Iya, enggak yang parah-parah gimana banget. gitu. Cuma mereka bukan, saya nanti mau ulangan. Loh, kamu nggak bilang gitu. Karena gimana ya, namanya anak sekolah dari pagi sampai sore, Iya. kasihan gitu kan. Makanya saya ke mereka, saya bilang ke mereka, ibu nggak akan nilai pinter dan bodohnya kamu kok. Ibu nilainya apa? Males sama rajin. Jadi kadang anak yang di mapelainya jelek, di saya bisa 99. Bisa jadi bagus karena memang Rajin. rajin. Ya. Gitu. Karena mapel banyak harus bisa gitu kan. Iya. Jadi saya kendor aja deh gitu. Daripada anak orang tertekan. Oh, stres ya. Oh, nggak dibikin nggak stres sama Putri. Iya. Ya, dan apa namanya? Nanti setelah selesai, ini kan udah nih Sobat Nude, kita farewell nih sama Putri nih ya. Jadi orang yang udah cukup lama di sekolah ini, tadi pengalamannya udah banyak banget dari mulai belum lulus kuliah ya, udah mulai masuk sini ya. Tuh udah banyak banget. Nah, ini kita kapan lagi nih ketemu lagi sama Putri nih kan? Kita nggak tahu gitu. Tapi setelah ini masih ngajar atau apa off dulu? Off dulu. Dari dunia pendidikan ya. Apa gini, ketika mau off apa karena memang jenuh atau memang ada kegiatan lain yang, karena kan nih orang jenuh ya wajar lah ya gitu, pengen refreshing sebentar. Ini apa ada yang lain, kegiatan yang lain? Jenuh sih kalau saya ngajar enggak ya, karena apa ya, udah kayak Seneng kehidupan saya ngajar gitu, ketemu anak-anak gitu. Pengen mencoba yang baru. Oh gitu ya, pengen Saya pengen lihat dunia yang lebih luas biar nggak kayak katak dalam tempurung. pengen coba yang lain. Iya. Dan gini Sobat Nude semuanya nih, apa namanya, kita nih ya seluruh warga Nurul Hidayah nih mau makasih banget nih sama Putri nih. Nih karena emang saya jujur nih pertama kali ngelihat beliau ini gitu kan ya, ini orang ketus banget ya gitu. Cuma begitu dijalanin ke sini enggak, ternyata gua penjahat. Nyadar juga ya. Iya. Nah, apa namanya, Putri ada nggak pesan nih gitu kan ya buat alumni, buat teman-teman guru ataupun buat sekolahnya sendiri gitu kan? Ada nggak yang mau disampaikan? Karena jarang nih kita dengar kayak gini nih dari orang dalam lah itu. Alumni ya. Keluar alumni. Alumni ya. Kesini nih kameranya. Masa depan itu harus dikejar. Jangan berhenti mencari ilmu, jangan berhenti aku udah SMA gitu. Pokoknya kejar terus selagi kamu masih bisa bernapas. Belajar. Terus satu lagi, jaga nama baik sekolah, entah itu SMP kamu, SMA yang pasti kan. Terus kuliah juga nih, satu pesan ibu, kuliah gitu. Jangan berpikir aku perempuan kuliah ujung-ujungnya juga dapur kayak saya kan, ujung-ujungnya di rumah gitu. Cuman kuliah kalau untuk perempuan itu bukan cuma untuk bekerja, tapi untuk kita sendiri. Karena orang yang biasa belajar itu beda dari sikap, perilakunya, terus bicaranya itu beda gitu. Makanya pokoknya terus belajar, walaupun nggak belajar secara formal,
masih banyak cara belajar yang lain, apalagi sekarang kan banyak seminar-seminar seperti itu. Cuma pesan satu sih, tetap kuliah, itu aja. Saya selalu bilang sama anak-anak alumni Nurul Hidayah, kuliah sambil kerja bisa. Ya zaman sekarang apa sih yang nggak bisa kan? Kuliah sambil kerja, terus apa ya, itu aja sih. Ada pesan buat teman-teman gak nih yang belum jadi alumni di sini? Yang masih sekolah, ya kita masih sekolah. Ya pesannya apa ya? Pertama, semangat terus belajarnya, masa depan masih panjang, perjalanan hidup masih panjang. Terus jaga nama baik sekolah, jaga nama baik orang tua. Itu aja sih. Itu aja. Iya. Wah, makanya harus jaga. Makanya nih sobat Nuday semuanya nih, nggak dibikin nangis kan? Kita nggak ada acara sedih-sedihan. Kalau sama Pak Bejo semuanya happy. Ntar kalau kecuali di balik layar baru tuh ya. Oke sobat Nuday, itu tadi adalah Butri ya. Ini yang emang udah pengalaman banget. Thank you Butri atas segala partisipasinya, atas enggak, ini kan di depan kamera. Di depan kamera kita actingnya harus bagus. Jadi makasih banget nih atas segala yang udah dikasih gitu kan ya. Jujur awal masuk sini saya juga belajar dari Butri, minimal belajar supaya nggak nyeleneh kayak ibu gitu kan. Gitu. Enggak bercanda gitu kan. Jadi banyak yang bisa kita pelajarin gitu kan, dan yang jelas kita dari keluarga besar SMP gitu kan ya, komite dan segala alumninya juga makasih banget sama Butri atas pengajarannya. Dan mungkin kita nanti bisa ketemu di lain. Masih main-main nggak kesini? Iya pasti. Pasti gimana, rumah jauh banget Seng. Saya masih muter-muter Pondok Petir. Masih muter-muter Pondok Petir ya. Kan suasana baru gitu. Oh iya. Kalau dulu muter karena memang ada kerjaan, kalau sekarang muter-muter karena nggak ada kerjaan. Oke, itu aja sobat Nuday. Makasih buat Putri sekali lagi udah nongkrong di Nuday Talks. Jadi jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya. Ini ada IG-nya Butri, nanti bisa bisa di follow ya, gitu kan. Nanti kalau mau ada apa-apa kamu bisa hubungi Butri ya. Oke, itu aja sobat Nuday dari kita nih dan dari Butri. Kita cabut dulu, kita undur diri. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.